Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Wah, sekarang puasa hari yang ketiga. Tetap semangat dalam belajar dan puasanya ya. Oke anak-anak, sebelum memulai belajar, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, hari ini kita belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Anak-anak, hari ini kita belajar subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari perkembangan teknologi transportasi darat, perkembangan teknologi transportasi laut, udara. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari cara pembuatan mainan mobil-mobilan dan juga cara menghitung keliling bangun datar. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa ini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik hewan. Teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru dengan ditemukannya sepeda. Beraneka jenis sepeda pun mulai populer kala itu. Alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian, mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Sepeda motor muncul setelahnya berupa sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Nah, anak-anak, di sini ada tugas untuk membuat mobil-mobilan menggunakan karton atau kardus bekas susu ataupun kardus bekas peralatan lainnya ya. Simak video tutorialnya ya.
membuat mainan mobil-mobilan, dibutuhkan beberapa potongan bangun datar seperti bangun datar persegi, kemudian ada bangun datar lingkaran, ada bangun datar persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling bangun datar persegi panjang. Nah, coba kalian lihat buku paket kalian di halaman 136. Perhatikan ya. Di sini ada bangun datar persegi panjang ABCD. Nah, di sisi atas dan bawah itu disebut panjang ya. Dia bentuknya ukurannya lebih panjang daripada sisi kanan kirinya. Kemudian yang di sisi kanan kiri disebut juga dengan lebar. Jadi, sisi yang sama panjangnya itu adalah sisi AB dan sisi DC ya. Panjangnya sama ya, maka itu disebut sisi panjang. Kemudian BC dengan AD dinamakan lebar karena keduanya ini lebarnya sama ya. Jadi jumlah panjang dari keempat sisinya dinamakan keliling persegi panjang. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Keliling persegi panjang itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sisi apa saja ya? Tadi ada sisi AB, kemudian sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Tadi sisi AB apa ya namanya ya? Ya, sisi AB itu panjang. Kemudian sisi BC lebar, sisi CD panjang, sisi AD juga lebar. Nah, lebarnya ada berapa? Panjangnya ada berapa? Panjangnya ada 2, lebarnya pun ada 2. Jadi kita sederhanakan menjadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi panjang ditambah lebar dulu baru kamu kalikan 2. Nah, seperti itu ya cara menghitung keliling dengan rumus 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, sekarang coba kita masukkan angka-angkanya ya. Kamu lihat contoh di bawahnya. Jika misalkan panjangnya 6, kemudian lebarnya 2. Seperti ini penyelesaiannya ya. Keliling sama dengan rumusnya apa tadi? 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 2 kali 6 ya, panjangnya 6 kemudian ditambah 2, lebarnya 2. Nah, kamu jumlahkan tuh, jumlahkan ya. 6 ditambah 2 menjadi 8. 2 kali 8. Berapa 2 kali 8? Iya, betul, sama dengan 16. Ya, kemudian ke halaman 137 yang nomor 1. Ada yang bisa jawab? Oke, Bu Fida berikan contoh ya. Nanti kalian untuk latihan di rumah. Yang nomor 1, gimana tadi rumusnya? 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya 4, lebarnya 2. Kamu tambahkan dulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 6 berarti berapa? 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Coba kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan transportasi laut. Di sini disebut juga dengan kapal laut. Saat mulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Semenjak masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang. Pada setiap budaya atau peradaban suatu bangsa, terdapat keterangan tentang perahu seperti pada peradaban bangsa Mesir. Terdapat perahu Mesir yang dapat mengangkut hingga 20 penumpang. Demikian pula pada peradaban bangsa Romawi dan bangsa Viking. Perahu Romawi yang dikenal dengan nama galion dapat berlayar dengan tenaga tambahan dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan. Adapun perahu Viking yang disebut longship biasanya memiliki hiasan-hiasan yang indah. Seiring dengan perkembangan teknologi, masa kejayaan kapal layar pun berganti dengan ditemukannya mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari kettle untuk menggerakkan baling-baling. Kecepatan kapal uap tentu mengalahkan kapal layar. Kemampuan daya angkutnya pun meningkat berkali lipat.
Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Mesin diesel lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin uap. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam berpuasa, tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Jaga protokol kesehatan. Bu Fida akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.